Hey again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. Guys, Bitcoin hari ini langsung nanjak ya sampai ke $123.000 ya untuk topnya teman-teman sekalian. But then after that kita ngelihat ada rejection ya. Jadi new all time high, a lot of taking profits dari para whales, pastinya itu terjadi dan itu adalah hal yang sangat wajar sekali. Nah, di previous video atau lebih tepatnya di live streaming yang kita lakuin kemarin malam banget guys, ini udah kita bahas ya soal nandain Fibonacci external dan juga Fibonacci extension menggunakan previous run, dan kita dapati Bitcoin somehow itu kelihatannya ketahan tembok ya di kisaran range area ini. Nah, ntar timbul pertanyaan dong, apakah dari sini kita akan mendapati koreksi? Apakah Bitcoin rally-nya akan berakhir dan ini akan menjadi topnya gitu? Sementara sih kita masih memiliki tesis yang sama teman-teman dengan discussion kemarin, bahwa kalaupun demikian mungkin hal tersebut triggernya bisa jadi karena faktor ini ya. Jadi kita ngelihat dari segi inflation report yang akan dirilis besok. Nah, sebenarnya kemarin saya kurang clear menjelaskan ya, bahwa angka inflasi yang naik lebih tinggi ini sebenarnya bisa menjadi katalis untuk market itu malah terkoreksi. Alasannya adalah karena lagi-lagi kebijakan moneternya nggak bisa dibantu gitu ya guys. Jadi kita kalau mau mengharapkan The Fed pangkas suku bunga ya otomatis dengan naiknya inflasi itu akan jadi sulit gitu kan. Apalagi pertemuan nanti September udah kelihatannya udah kecil sekali probabilitasnya. Jadi dengan demikian ini sebenarnya bisa jadi trigger untuk market terkoreksi. Namun karena prinsip saya technical ya yang kita coba untuk utamakan ya, kita lihat dulu dari bagaimana para pelaku pasar behavior seperti apa. Mereka pertahankan momentum, apakah mereka justru ngelepas harga ini atau mereka udah mulai profit taking. Semua itu kan kelihatan dari price action ya. Jadi yang perlu di-note teman-teman sekalian adalah kalau dari perspektif time frame daily, ini kan 4 jam lagi kita ngelihat dia close. Ada probability dia close dalam keadaan membentuk pin bar. Ya kan, pin bar ini it's a bad sign actually ya. Jadi nge-wick panjang ke atas pertanda kalau ada selling pressure dari atas, dan itu yang bikin harganya akhirnya turun kembali perlahan-lahan ya. Tapi apakah ini perlahan-lahan? Nanti kita lihat detailnya di time frame hourly. Kita coba bahas sama-sama teman-teman. Nah, kalau kita lihat dari sini, pada intinya rejection on daily perspektif itu baru akan ketahuan nanti jam 7 pagi. Kita perlu lihat dulu close candle-nya kayak gimana. Sebenarnya kalau misalkan dia bisa close katakanlah segini atau segini gitu ya, di kisaran range price sekitar 120 sampai 121.000 itu masih oke banget gitu. By the time itu terjadi berarti somehow Bitcoin mempertahankan level psychology-nya. Tapi kalau dia closing below 120.000, nah ini mungkin some kind of a bad sign ya, kalau market itu bisa aja nerusin koreksinya lebih jauh. Dan koreksi next stopnya di mana? I think ya between dia testing ke SNR atau level psychology $110.000, bisa aja dia testing juga ke zona sekitaran 111.000 atau 112.000 lah kalau kita lihat. Alasannya di situ adalah terdapat fair value gap, diiringi juga dengan mungkin kalau Anda yang percaya CME gap kayaknya di situ deh ya teman-teman. Kalau saya nggak salah ya, kita cek aja. Ya, tuh ya lebih kurangnya 113.000 di sini terdapat gap. So ya bisa aja dia fixing atau nutup dulu gap itu. Kalau misalkan di CME ini agak sedikit lebih tinggi. Kalau misalkan kita lihat chart yang tadi, yang ini milik Binance tapi ini perps kontrak ya, artinya futures itu di 112.000. Mirip-mirip kan ya dengan previous high candle-nya teman-teman sekalian. Nah, kalau kayak gitu ya artinya ya, it's actually artinya adalah opportunity kan buat teman-teman coba untuk bid di price yang lebih murah gitu kan. Apa yang terjadi bila mana Bitcoin turun ke sana? Salah satu yang terjadi itu adalah ada massive liquidation, terutama dari mereka yang ngelong pada Bitcoin gitu kan. Inilah kenapa kalau teman-teman juga mungkin mau coba untuk bid atau mau coba untuk ngelong gitu ya, pastiin kalian gunakan size yang sewajarnya guys ya, dan pastiin kalian menggunakan stop loss. Jadi daripada kalian ke bawah atau kena flush sampai sejauh ini gitu kan, mendingan kalian stop out dulu di range tertentu, but then abis itu dia turun kalian bisa dapat opportunity untuk buyback dengan range price lebih murah gitu ya. Yang pasti di bawah di 115.000 itu lumayan gendut, ada sekitar 6 billion, sementara 121.000 aja ini udah mulai ke
build up juga sell shortnya guys, sekitar 520 juta dolar itu bisa kena sweep kalau misalkan Bitcoin nanjak ke 120 ribu dolar. For now guys, apa yang kita bisa antisipasi sebenarnya ya, seperti yang saya katakan ya, CPI besok akan jadi trigger daripada potential market mover berikutnya. Either dia akan menghadapi risk sehingga market malah terkoreksi, atau kita melihat ada surprise atau kejutan ya, setelah dikhawatirkan inflasi konsensusnya rata-rata di atas daripada previousnya, ternyata malah di bawah forecast atau di bawah konsensus. Nah, by the time itu terjadi, harusnya cukup juga tuh teman-teman buat jadi katalis pendorong Bitcoin nanjak lagi ya. Nah, jadi kalau secara overall bias, obviously kita bullish gitu ya. Hanya saja kan kita sekarang sedang berusaha mencari tahu nih kira-kira di mana nih ya, atau di titik mana Bitcoin akan stop dan akan memasuki fase koreksinya atau rejected dulu. Yang pasti 123.000 saya rasa udah valid sebagai resistance ya, karena sekarang kita udah punya high point yang baru di situ. Dan yang kedua teman-teman sekalian adalah untuk potential koreksinya itu ada di kisaran 112.000 sampai 110.000. Ini yang paling wajar kalau misalkan terjadi, itu wajib dengan dorongan katalis. Jadi market itu bener-bener pullbacknya itu bener-bener ada isi gitu ya. Dan by the time ini terjadi kan berarti ke build up momentum sell short nih oleh para retail, atau mungkin ada retail yang profit taking atau dia jual barang. Nah, di sini harusnya bisa jadi kesempatan akumulasi untuk para whales-nya. Jadi mereka bisa take over lagi dari situ. Kira-kira begitu ya guys. Nah, berikutnya untuk hourly-nya. Jadi untuk hourly-nya sendiri mungkin nggak terlalu ribet ya kalau kita ngelihat dari price action-nya. Sederhana aja teman-teman sekalian. Kita ngelihat price action di sini already created higher high structure wise. Kemudian kalau dari internalnya bahkan ini juga sudah menciptakan new higher high point. Nah, sebenarnya saya tadi lagi manfaatin ya teman-teman, ini sih lagi di dekat entry area aja ya. Dia cuma bolak-balik doang dari tadi, udah mulai ada perlambatan momentum. Tapi ini alasan saya ya, saya kasih detailing biar teman-teman bisa belajar sesuatu aja. Jangan diikutin karena saya lagi eksekusi kayak gini, bukan berarti kalian bisa ikut-ikutan gitu ya, karena kalian belum tentu ngerti position sizing ya kan, gimana caranya supaya minimize risk kita, gimana caranya kita cuma rugi cuma sebatas ya rugi yang kita bisa tolerir dan lain-lain. Itu harus dipelajari dulu. Jadi kalau teman-teman gak ngerti, sebaiknya jangan ikut-ikutan gitu ya. Tapi here's the logic guys ya. First things first, I see a pullback here. So technically di 15 minutes dia creating semacam liquidity sweep di situ before price rebound, ya kan? Itu yang pertama yang saya note atau yang saya notice. Kemudian pada perspektif time frame 1 hour, sebenarnya di zona ini juga kita bisa considering as part of the order block. Jadi kita bisa anggap ini sebagai order block, demand or whatever you call it. Tapi yang pasti selain itu kita juga memiliki SNR di sini guys ya. So technically tadi yang saya akhirnya membuat saya mengambil keputusan itu adalah by the time saya ngelihat dia reactionnya di situ. Jadi kita ngelihat bahwa harga mantul nih ya. Kemudian ini terjadi di New York session. Jadi kita bisa bilang termasuk dalam market yang memiliki volume cukup signifikan. So this is what I saw guys ya. Price currently creating structure bullish untuk even 5 minute chart gitu kan. Dan setelah itu Anda bisa lihat ya, ini rapi ya, mereka berbaris teman-teman. Ya kalau momennya kayak begini sih biasanya either dia harus fake out dulu baru kemudian dia naik, atau memang ya tandanya momentum buyersnya nggak kuat aja gitu kan, nggak kuat ngangkat gitu. Dan kalau dia nggak kuat ngangkat, apa yang kita bisa antisipasi? Ini decision saya menggunakan stop loss di bawah zona demand atau order block, itu disertai juga dengan adanya trend line ini. So buat saya ini sangat-sangat make sense ya teman-teman sekalian. Kalau misalkan saya decide untuk entry, kemudian kenapa saya kena stop loss itu karena alasan yang jelas, yaitu misalnya dia mengakhiri trennya ya, dia break seperti ini, baru kan kemudian dia bisa ke zona yang kita tadi tandain. Itu 112.000, 110.000 tuh kalau di perspektif time frame hourly itu lumayan guys rontoknya ya, itu bisa sampai zona ini gitu kan. Maka kalau saya set stop loss tepat di bawah low itu dan dia ngacir turun ke bawah, ya saya nggak masalah gitu kan. Mungkin ada yang bilang ya kenapa nggak di short aja kok ya. Ya itu kan masalahnya gini ya, memang iya ini kan kita ngelihat ada
indikasi atau potensi resistance. Tapi kita baru tahu aja itu setelah adanya rejection gitu. Jadi buat saya juga nggak mau tipikalnya yang terlalu spekulatif. Coba nebak kayak di mana nih topnya ya, di mana nih gue bakal nge-short gitu. Mungkin teman-teman ada yang berusaha atau ada yang dapat dari sini, ada nge-short gitu kan. Cuman saya sih cukup yakin ya, sebelum ada profit di situ pasti Anda boncos dulu dong, ya kan, minimal di sini atau di sini atau di sini atau di sini gitu kan. Baru akhirnya gue short yang terakhir berhasil nih sesuai ekspektasi, dia turun gitu. Tapi kan turunnya aja juga terbatas ya. Kalau kita pakai struktur internal aja, ini kita pakai Fibonacci, ini tuh kita bahkan baru testing ke 79% retracement and then dia holding di situ, right? Kalau misalkan dia naik lagi guys, kira-kira sejauh mana ya? Sebenarnya bisa ada dua patokan. First one adalah minus 0,27, next one adalah 0,618. Ya, kita pakai negatif karena ini biar lebih gampang aja. Sebenarnya prinsipnya sama teman-teman. Cuman untuk saat ini daily range kita. Kita lihat bagaimana Bitcoin react dari zona ini. Hopefully dia bisa mantul. Kalau dia tidak mantul, artinya daily closing dalam keadaan pin bar, itu berarti short term untuk pergerakan. Maksudnya untuk pergerakan short term, kita bisa lihat market akan mengalami koreksi terlebih dahulu ya. Maka dari itu harus proceed dalam keadaan hati-hati karena memang ketika momennya market udah mencapai all time high baru, itu rawan banget terjadi yang namanya profit taking, sehingga market itu bisa retrace atau pullback. Dan by the time market retrace atau pullback, altcoins tetap akan kena dampak. So kita tetap harus aware dengan kondisi tersebut. Oke, that's gonna be the update teman-teman. Semoga cukup clear dari apa yang saya sampaikan di sini. Thank you very much for watching and see you guys again in the next update. Before saya tutup, saya juga mau say thank you buat teman-teman yang udah support di previous live streaming, achieve 1000 likes button, and itu artinya kita akan ada another live streaming this week. Alright, God bless everybody and see you guys again in the next update guys. Cheers, bye bye guys.